Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la tustaftahul qutubu illa bihamdihi wala tustamna'un ni'amu illa bifadlihi biwasitati kurni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi mulki wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila sabili jannati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin syaiki ila sabili jannati wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina al-majmu'ina fi zumrati. Amma ba'd. Faqala ta'ala mukhbiran wa amiran fi kitabih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala aydan fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Talabul ilmi afdalu indallah minas shalah was siyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da isya, musholla Abadan Syakura Perumahan Citra Indah. Bil khusus yang saya hormati para asatidz, para sesepuh, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, bapak-bapak, para pemuda, generasi penerus tulang punggung agama bangsa dan negara yang saya banggakan, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberi kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, termasuk nikmat dapat duduk di majelis ilmu, dapat bersilaturahim, dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, terutama nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi ma'al hidayah, ilmu yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada malam ini, malam Sabtu, memasuki malam tanggal 2 di bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 di bulan Oktober 2021, kita dapat kembali bersilaturahim
dapat kembali merajut tali ukhuwah Islamiyah di majlis yang mulia ini, dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama bermuajahah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dengan jalan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya yang hukumnya wajib, yaitu thalabul ilmi. Di samping juga kita niat iktikaf di ini musola, niat silaturahim, niat mensiarkan sekaligus mempertahankan dan melestarikan ajaran Islam, niat memakmurkan majelis ilmu, memakmurkan musola, dan berbagai macam niat baik yang lainnya yang ada di dalam hati kita masing-masing. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan ampunan dosa dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Demikian pula kita doakan keluarga kita, para sesepuh kita, saudara-saudara kita, semoga mereka pun mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dan keluarga kita oleh Allah dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menghadiri majelis ilmu, sehingga mudah-mudahan dengan sababiah barokah wasilah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, semoga manakala ajal datang merenggut nyawa kita, semoga kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang diterima oleh Allah, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam tambahan amal kebaikan, tambahan amal soleh, tambahan amal ibadah dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan uswatun hasanah, yang paling baik untuk dicontoh akhlak dan ibadahnya, terutama oleh orang-orang yang beriman, yaitu baginda kita yang mulia tercinta, kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang selalu istiqomah mentaati, menjalankan, melaksanakan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta menjalankan wasiat-wasiat beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat, apabila ada di antara anggota keluarga kita dan ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan tidak sehat alias sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga saudara kita atau siapapun yang seiman seagama dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga dengan barokah Fatihah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lekas diberikan kesembuhan dari sakitnya dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah buat bekal hidup di alam akhirat. Dan kita doakan pula anak-anak kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu,
di pondok pesantren atau yang sedang menuntut ilmu di berbagai macam lembaga pendidikan Islam. Semoga mereka oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan diberikan kemudahan serta pertolongan dalam menuntut ilmunya. Bilkaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili dhalimin bil-dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili dhalimin bil-dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah. Salah satu di antara dari 10 golongan yang kelak di hari kiamat, sholat yang mereka kerjakan selama mereka hidup di alam dunia oleh Allah akan ditolak alias tidak diterima adalah rajulun la tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar, kata Rasulullah. Rajulun, seseorang, la tanha, yang tidak dapat mencegah hu, kepadanya, opo salatuhu, salat yang dikerjakannya, anil fahsya'i, dari perbuatan keji, wal munkar, dan dari perbuatan munkar. Salat yang kita kerjakan
terutama sholat fardu 5 waktu dan sholat Jumat seminggu sekali yang hukumnya wajib. Apabila tidak dapat mencegah, tidak dapat membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan keji yang dilarang oleh Allah, dari perbuatan-perbuatan munkar yang diharamkan oleh Allah, maka itu artinya suatu pertanda bahwa sholat yang kita kerjakan selama ini belum benar, belum sempurna, dan kemungkinan besar di hari kiamat sholatnya oleh Allah akan ditolak, tidak akan diterima. Ketika nanti Allah menolak, tidak menerima sholat yang kita kerjakan di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut keterangan dalam sebuah kitab, itu sholat yang kita kerjakan yang tidak benar, yang tidak sempurna, sholat yang dikerjakan hanya dengan asal-asalan tanpa didasari, tanpa dilandasi ilmunya, itu nanti di kiamat akan dirupakan seperti kain yang kumel, kain yang kotor, kain yang kucel, dekil of the kucel, dilemparkan ke muka kita. Tuh sholat kamu yang kamu kerjakan sewaktu hidup dalam dunia seperti itu. Nah, ini musibah besar, malapetaka besar, manakala nanti di hari kiamat sholat kita ditolak. Walaupun kita setiap hari rajin sholat, tapi belum ada jaminan dari siapapun kalau sholat yang kita kerjakan ini akan diterima atau tidak. Kita nggak tahu. Siapa yang ngasih tahu bahwa sholat akan diterima? Belum ada jaminan. Karena masalah menerima sholat itu hak veto Allah, hak prerogatif Allah. Tapi tentu apabila kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mendirikan sholat, didasari dengan ilmunya, dilandasi dengan ilmunya, keparduan sholat, rukun-rukun sholat kita kerjakan, bahkan berbagai macam kesunahan-kesunahan yang berkaitan dengan sholat kita lakukan, baik kesunahan yang sunnah dilakukan sebelum sholat maupun kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat, dan ataupun kesunahan-kesunahan yang dilakukan setelah sholat. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat kita jauhi, terutama perkara-perkara yang membatalkan sholat kita jauhi. Kita lakukan sholat dengan penuh keikhlasan semata-mata hanyalah mengharap ridho Allah, dengan penuh kehusuan, dan kita mampu hati kita mencamkan, menghayati, meresapi seluruh bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat. Akhirnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan sholat dengan sempurna, sehingga menurut ilmu fikih sholat yang kita kerjakan sah, maka Allah tidak akan menjolimi dari ibadah yang kita lakukan, tentu akan diterima. Namun kendati pun demikian tetap belum ada jaminan, dan kita nggak akan dikasih tahu oleh siapapun bahwa sholat yang akan kita bahwa sholat yang kita kerjakan nanti akan diterima oleh Allah. Belum ketahuan, nanti ketahuan di sono. Makanya jangan pede dulu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau umpama kita bicara pahitnya aja, jangan bicara manis melulu. Bicara manis gampang, yang paling manis pinjam duit ya. Pinjam duit, waktu pinjamnya manis banget kata-katanya, pas ngembaliinnya pahit banget, berat banget. Allahu Akbar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bicara pahitnya dulu, jangan dulu bicara manisnya. Jadi kita mau melakukan sesuatu, bicarakan dulu yang pahitnya, jangan yang manisnya aja. Kalau kata Bung Haji Roma Irama,
berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bicara pahitnya. Kalau umpama misalnya, seandainya, jikalau, apabila umpama kita tak kene sarua wae pas diperiksa sholat kita di hari kiamat, ternyata sholat yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia enggak sempurna, karena tidak didasari dengan ilmunya. Ternyata sholat yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia banyak kesalahannya, banyak kekurangannya, kurang fasih bacaannya, kurang paham ilmunya, kurang khusyuk mengerjakan sholatnya, kurang ikhlas hatinya ketika melakukan sholat, dan berbagai macam kekurangan-kekurangan yang lainnya. Lalu akhirnya umpama sholat kita ditolak oleh Allah. Ini kan musibah besar. Kenapa saya katakan musibah besar? Karena kalau sholat yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia nanti di hari kiamat tidak diterima oleh Allah, itu artinya berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam warna-warni amal ibadah yang kita kerjakan, itu semuanya pasti akan menjadi sia-sia. Pasti tidak akan diperiksa oleh Allah. Jangankan diberikan pahalanya untuk kita, diperiksa pun tidak. Karena Allah hanya akan memeriksa amal kebaikan yang lainnya. Allah hanya akan memeriksa amal soleh yang lainnya. Allah hanya akan memeriksa amal ibadah kita yang lainnya, yang kita kerjakan selama hidup kita di alam dunia. Itu apabila sholatnya diterima, baru amal ibadah yang lainnya diperiksa. Berarti kalau sholatnya ditolak, tidak diterima, amal ibadah yang lainnya, amal kebaikan yang lainnya, amal soleh yang lainnya yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, itu nggak diperiksa, nggak dilihat, jadi sia-sia. Jadi kita cuma dapat capek doang. Ini bukan kata saya. Ini yang memberikan informasi tentang ini yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu Allah. Jadi kalau Rasulullah bersabda atau berbicara atau berucap atau bertutur, itu pasti berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Tidak sedikit pun ucapan beliau itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, tidak. Beliau itu utusan Allah. Beliau oleh Allah dibersihkan, disucikan zahir batinnya, dijaga oleh Allah dari sekecil apapun perbuatan dosa. Dimaksud itu manusia pilihan. Bukankah dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, dan tidaklah Rasulullah bersabda, berucap, berbicara, bertutur 'anil hawa, itu bersumber dari kemauan hawa nafsunya, tidak. In huwa illa wahyu yuha, melainkan sabda beliau, tutur kata beliau itu berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda berdasarkan wahyu Allah. Kata beliau, awwalu ma yunzaru fihi min amalil abdi
as-shalah fa in qubilat minhu nudira bima baqiya min amali wa illam tuqabbal minhu lam yundar fi syai'in min amali. Nah, ini hadisnya yang tadi saya sampaikan. Maksudnya begini, amalan yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya, bukan zakatnya, bukan puasa Ramadannya, bukan ibadah hajinya. Walaupun ibadah haji tiap tahun mondar mandir Indonesia tanah suci, Indonesia tanah suci, walaupun ibadah haji tiap tahun. Jadi amalan yang paling pertama akan diperiksa oleh Allah adalah sholat. Sholat yang mana? Tentu sholat yang diwajibkan oleh Allah. Sholat yang diwajibkan oleh Allah ada berapa? Ada 3. Satu apa coba? Ada orang di sini. Ini saya nanya kok gak dijawab sih? Tega banget saya dicuekin. Jahat deh Pak Yun. Sholat yang diwajibkan oleh Allah ada 3. Satu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2 sholat Jumat seminggu sekali. 3 Idul Fitri. 3 sholat manjurah, artinya sholat yang dinajar, itu hukumnya wajib. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila sholat yang diwajibkan oleh Allah, terutama sholat 5 waktu dan sholat Jumat yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, nanti pada hari kiamat sholat kita ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, maka amal ibadah kita yang lainnya, amal soleh yang lainnya yang kita kerjakan, amal kebaikan apapun, sebanyak apapun, sehebat apapun yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia, itu tidak diperiksa. Berarti sia-sia. Jangankan diberikan pahalanya, diperiksa pun tidak, dilirik pun tidak, ditengok pun tidak, dilihat pun tidak. Kenapa? Karena sholatnya ditolak oleh Allah. Allah nanti pada hari kiamat baru akan memeriksa amal kebaikan yang lainnya, baru akan memeriksa amal soleh yang lainnya, baru akan memeriksa amal ibadah kita yang lainnya, kalau sholat kita diterima. Jadi awalu ma yungjaru, perkara yang paling pertama kali yungjaru akan dilihat, diperiksa oleh Allah pada hari kiamat, min amal abdi, dari amalnya seorang hamba, as-salatu, yaitu sholatnya, kata Nabi. Fa'in kubilat, maka jika diterima itu sholatnya, minhu, dari orang tersebut, nujiro, maka barulah diperiksa. Bima baqiya min amalihi, amal-amal yang lainnya baru diperiksa dan diberikan pahalanya masing-masing. Nih pahala puasa Ramadan begini, nih pahala puasa Syawal begini, nih pahala puasa Senin Kemis begini, nih pahala puasa Nabi Daud begini, nih pahala puasa 3 hari tiap bulan, setiap tanggal 13, 14, 15 ayamul bid begini, beda-beda pahala. Ini pahala zakatmu, ini pahala sodakohmu, ini pahala infakmu, ini pahala jariahmu ke masjid, pesantren, ini pahala sodakohmu ke anak yatim, ini pahala ibadah hajimu, ini pahala kurbanmu, ini pahala akikohmu, ini pahala baca Quranmu. Ternyata pahala yang paling luar biasa, pahala ngajimu setiap malam Sabtu di Abdan Sahur, luar biasa. Pahalanya
yang begitu luar biasa terlihat oleh mereka yang nggak pernah hadir. Nyesel mereka. Duh, kenapa aku dulu nggak hadir? Temanku dapat pahala luar biasa. Baru nyesel. Kita alhamdulillah. Coba aja nanti buktiin kalau nggak nyesel. Potong telinga kambing. Jangan telinga saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Rasulullah, wa illam tuqbal minhu, wa illam tuqbal, tuqbal, nah kalau tuqbal, wa illam tuqbal, dan jika tidak diterima salatnya minhu dari orang tersebut, dari si hamba Allah tersebut, di hari kiamat salatnya oleh Allah ditolak, tidak terima, kata Nabi, lam yunjor, maka tidak akan pernah diperiksa bisai'in min amalin, sedikit pun dari amal yang lainnya nggak diperiksa. Jadi keberadaannya dianggap nggak ada, berarti sia-sia. Jadi kuncinya ada di sholat, kuncinya ada di sholat. Tapi sholat kita akan diterima kalau didasari sholat yang kita kerjakan insya Allah akan menjadi sempurna apabila sholat yang kita kerjakan didasari, dilandasi dengan ilmunya. Berarti kunci sempurna sholat ada di ilmu. Berarti ilmu itu penting peranannya dalam ibadah. Sempurna atau tidaknya amal ibadah yang kita kerjakan, baik ibadah mahdhah yang dilakukan oleh kita secara langsung kepada Allah seperti sholat 5 waktu, dan ataupun ibadah ghair mahdhah, ibadah-ibadah yang kita lakukan hakikatnya kepada Allah tapi melalui pelantaraan manusia seperti menikah, sedekah, infak, jariah, kurban dan lain sebagainya. Ibadah apapun yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, sempurna atau tidaknya itu sangat amat bergantung kepada ilmunya. Berarti pentingan ilmu, pentingan sholat. Ayo. Jadi saya nanya kan pentingan mana? Dua-duanya berarti nggak ada jawaban dong. Itu namanya serakah itu. Nggak ada pilihan namanya. Kalau disuruh milih satu, jangan dua-duanya. Serakah itu nggak boleh. Ini kamu mau milih Fatimah apa Aisyah? Dua-duanya. Lah, Fatimah buat Pak Handoko, Aisyah buat saya. Bagi-bagi, jangan dua-duanya, serakah banget. Canda dikit. Tapi jangan kebanyakan bercandanya. Insya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya, silakan pilih salah satunya. Lebih penting mana? Apakah lebih penting sholat? Apakah lebih penting ilmu? Ayo. Kamu milih ilmu, tapi yang lain belum tentu. Ayo. Ilmunya ilmu apa? Ya tentu ilmu agama lah, ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Masa ilmu santet, masa ilmu pelet, masa ilmu miara tuyul, kagak nyambung jreng. Itu namanya jaga sabung bawa gitar, kagak nyambung jreng. Gak apa-apa, biar seru gitu. Ayo. Sholat. Apakah pentingan sholat? Apakah lebih penting sholat? Apakah lebih penting ilmu? Sholat kalau nggak pakai ilmu ditolak. Ilmu kalau nggak diamalkan juga jadi ajab. Ayo. Berarti bingung nih. Oh, berarti dua-duanya ya. Jadi berilmu harus beramal. Beramal harus didasari bahasa inteleknya. Ilmu amaliyah, ilmiah. Gitu. Sebab samrotul ilmi al amal, buahnya ilmu adalah amal. Kalau orang punya ilmu nggak diamalkan, itu seperti kasyajari bila samarin, seperti pohon tidak berbuah. Dan sebaliknya, beramal tapi enggak pakai ilmu, itu pun sia-sia. Berarti dua-duanya penting ya. Tapi kalau umpama disuruh milih, mau milih yang mana? Dua-duanya. Bingung. Takut dua-dua wae. Ya udah deh, up to you deh. Tapi kalau saya pribadi,
disuruh milih nih. Kamu mau milih sholat, milih ilmu, saya milih ilmu. Kenapa? Bagaimana mungkin saya bisa mengerjakan sholat tanpa ilmu? Sehingga kelebihan ilmu dari ibadah, dari amal ada 5. Di antaranya al ilmu bila amalin yakunu, wal amalu bila ilmin la yakunu. Ilmu tanpa amal tetap ilmu ada. Tapi amal tanpa ilmu, amal nggak akan pernah ada. Pertanyaan saya, kenapa kita bisa sholat? Berarti kita udah punya ilmu tentang sholat. Oh, sholatnya begini caranya. Pertama begini, terus begini. Sholat yang nah kalau kita nggak tahu ilmunya, bingung nggak sholatnya? Makanya ketika Rasulullah setelah menerima perintah sholat yang 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tahun 622 Masehi, begitu Rasulullah sampai di Masjidil Haram sebelum subuh, waktu itu perintah sholat udah turun, tapi saat itu Rasulullah belum mewajibkan sholat subuh kepada seluruh para sahabatnya. Kenapa? Karena Rasulullah belum mengajarkan ilmunya. Tapi Rasulullah sendiri udah sholat subuh karena udah tahu ilmu. Berarti waktu itu nggak ada sholat subuh. Padahal perintah sholat udah turun. Kenapa? Karena belum ada ilmunya para sahabat, belum diajarkan oleh Rasulullah tentang sholat. Berarti pentingan mana? Ya pentingan sholat lah. Sengaja gua bikin bingung nih. Dua-duanya penting. Sholat wajib, mencari ilmu wajib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat wajib, sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Maghribi wajib. Mencari ilmu juga wajib. Dua-duanya wajib, berarti dua-duanya jangan dibeda-beda. Sholat perintah Allah, mencari ilmu perintah Allah. Sholat wajib, mencari ilmu wajib. Makanya ada hadis yang mengatakan tolabul ilmi ruknul Islam. Mencari ilmu itu berarti melaksanakan rukun Islam ada 5. Syahadat harus pakai ilmu, sholat harus pakai ilmu, zakat ada ilmunya, puasa Ramadan ada ilmunya, ibadah haji ada ilmunya. Berarti kalau kita mencari ilmu itu seakan-akan kita melaksanakan rukun Islam yang 5. Artinya orang yang melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, mencari ilmu, dia dapat pahala syahadat, dapat pahala sholat, dapat pahala zakat, dapat pahala puasa Ramadan, dapat pahala ibadah haji. Luar biasa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, thalabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fisabilillah. Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu lebih afdal, lebih utama, lebih besar pahalanya menurut Allah daripada sholat, daripada puasa, daripada ibadah haji, daripada jihad fisabilillah. Karena ibadah apapun harus pakai ilmu. Para jamaah, kelebihan ilmu nih, al ilmu sifatullah, wal amal sifatul ibad. Wa sifatullah afdalu min sifatil ibad. Ilmu itu sifatnya Allah maha alim, maha berilmu. Ya alim, ya alim, ya alim. Itu kan asma Allah, nama Allah. Ismun min asma'illah, min asma'il husna. Ya alim, artinya Allah maha berilmu, Allah maha mengetahui, maha tahu, maha berilmu. Semua ciptaan Allah berada dalam pengetahuan Allah. Bagaimana mungkin orang yang menciptakan mobil dia nggak tahu tentang mobil? Pasti tahu lah. Nah, ya boleh dia yang bikin, tahu pastilah. Kalau rusak ini caranya begini, tahu pasti onderdilnya, karena dia yang menciptakan mobilnya. Ini alam semua ciptaan Allah, Allah tahu. Ini malam ini yang hadir ada berapa, Allah tahu, siapa aja tahu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu sifatnya Allah. Kalau amal sifatnya hamba Allah. Al ilmu sifatullah, ilmu itu sifatnya Allah. Wal amalu sifatul ibad, amal itu sifatnya hamba-hamba Allah.
Wa sifatullah afdalu min sifatil ibad. Tentu sifatnya Allah jauh lebih afdal daripada sifat hamba-hamba Allah. Nah, itulah kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu itu. Makanya syaiton itu lebih berat. Dia merasa berat luar biasa ketika akan merusak ibadahnya orang berilmu. Dan dia sangat merasa gampang merusak ibadahnya orang bodoh. Sehingga ada hadis yang mengatakan faqihun wahidun asaddu minasyaitoni min alfi abidin. Orang faqih, orang paham agama yang satu, seorang yang faqih, paham dalam agama, itu asaddu lebih berat minasyaiton dari setan, min alfi abidin daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi syaiton itu lebih berat menggoda orang alim yang berilmu ketimbang menggoda 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Makanya dulu kan ada riwayat iblis mau masuk masjid nggak jadi. Ditanya sama Rasul, ditegur, ya iblis, ma tasnauna? Apa yang kau lakukan di sini? Gitu kan? What are you doing? Gitu kan? What are you doing? Siapa bilang Rasulullah nggak bisa bahasa Inggris? Bisa, cuma nggak sombong aja Rasulullah. Rasulullah bahasa apa aja bisa. Beliau tetap. Nah, apa yang kau lakukan di sini? Kok kamu saya lihat dari tadi berdiri aja di pintu masjid ini, nggak ada kerjaan. Mau kemana kamu? Sa'adkhulul masjid. Saya mau masuk ke dalam masjid. Ya masuk aja kamu. Mau ngapain mas? Mau sholat? Kagak lah. Gua kan iblis, karena gua sholat. Gua kan iblis. Gua mah nggak diwajibkan sholat. Jadi yang nggak sholat berarti teman gua itu. Kata iblis. Nah, ini ya Rasul, saya mau menggoda. Itu kan di dalam masjid ada yang sedang sholat tuh. Saya tahu itu orang bodoh itu. Saya mau menggoda sholat dia, biar sholatnya rusak, biar sholatnya nggak sempurna, biar sholatnya ditolak oleh Allah, nggak diterima. Tapi saya takut sama yang sedang tidur di sampingnya. Lah kamu ini aneh iblis. Iblis. Seharusnya kamu takut sama yang sedang sholat. Karena yang sedang sholat itu orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Kok kamu malah takut sama orang yang tidur? Orang tidur kan orang lagi lupa, nggak sadar. Kata iblis, itu yang sedang tidur orang alim. Saya takut. Begitu saya masuk ketahuan nama ilmunya. Nanti saya dicekek sama dia. Lah saya nggak berani sama orang berilmu saya. Saya itu beraninya sama orang-orang bodoh aja. Nah begitu. Makanya nggak ada ceritanya orang berilmu dikalahkan oleh setan, nggak ada. Para jamaah, namun tergoda ada. Tapi kalau ilmunya dikalahkan nggak ada. Nah, jadi begitu. Ternyata orang berilmu aja tidurnya ditakuti setan, apalagi melototnya. Mungkin setan kabur kali ya. Masya Allah. Sehingga ada hadis yang mengatakan, ya, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih afdal daripada ibadahnya orang bodoh. Orang bodoh nih sholat 1000 rakaat semalam, orang alim tidur, masih afdal orang alim tidur. Tapi jangan mentang-mentang orang alim tidurnya afdal, tidur melulu. Ya, jangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali bahwa salah satu di antara 10 golongan yang kelak pada hari kiamat nanti, mereka sholatnya oleh Allah akan ditolak, tidak diterima, sehingga amal ibadah yang lainnya menjadi sia-sia, tidak akan diberikan pahalanya kepada mereka, adalah rajulun la tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Seseorang yang sholatnya
tidak dapat mencegah dirinya, tidak dapat membentengi dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Padahal kita tahu samratus sholat tanha anil fahsai wal munkar. Buahnya dari sholat yang kita kerjakan adalah mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang sudah terbentengi dirinya, sudah tercegah dirinya dengan sholat yang dikerjakannya dari perbuatan keji dan munkar, itu tandanya sholatnya benar. Kalau umpama ada orang rajin sholatnya tapi belum berhenti berbuat kejinya, masih ngeroyo, belum berhenti berbuat munkarnya, masih ngeroyo. Sholat pas sholat tapi maksiat jalan terus. Sholat pas sholat ya gapleh jalan terus. Sholat pas sholat ya nyekek botol jalan terus. Sholat pas sholat ya berbohong jalan terus. Sholat maya sholat ya menipu orang jalan terus. Sholat maya sholat berbuat zalim kepada orang jalan terus. Nah kalau umpama ada orang seperti ini, berarti itu tandanya selama ini dia belum mendirikan sholat. Belum mendirikan sholat, baru sebatas mengerjakan sholat. Baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Karena buahnya sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Itu buahnya sholat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu, bacalah olehmu ma uhiya ilaika minal kitab, apa yang telah diwahyukan oleh Tuhanmu kepadamu dari Alkitab, dari Al-Quran. Itu maksudnya carilah ilmu. Baru setelah itu waqimi sholat dan sholat. Di ayat ini sebelum Allah perintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita nyari ilmu dulu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah kitab Al-Quran. Kita disuruh membaca kitab Al-Quran, maksudnya kita disuruh mencari ilmu yang ada dalam Quran. Sebab Al-Quran itu sumber segala ilmu pengetahuan. Ilmu tauhid di situ ada, ilmu fikih ada, ilmu tasawuf ada, ilmu nahwu ada, ilmu sorof ada, ilmu tentang waris ada, ilmu hukum jinayah pidana perdata ada, ilmu fikih politik siasa ada, ilmu hukum tata negara. Semuanya Quran itu sumber ilmu. Nah kita disuruh membaca Al-Quran, disuruh mencari ilmu jauh sebelum Allah perintahkan sholat. Nah setelah Allah memerintahkan kita utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab Al-Quran, baru Allah perintahkan wa aqimis sholat, dirikan sholat, baru disuruh sholat. Jadi cari dulu ilmu tentang sholat. Setelah kau dapat ilmu tentang sholat, maka amalkan ilmumu, yaitu dengan mengerjakan sholat. Enggak sholat dulu baru cari ilmu. Tapi kalau untuk sekarang mah ya bareng-bareng lah. Sholat sambil mencari ilmu sambil sholat. Ya dua-dua jalan lah. Jangan nyari ilmu dulu. Wah saya belum dapat ilmunya nih. Ntar sholat nanti aja kalau udah mati. Jalan bareng. Ya sholat sambil mencari ilmu. Makanya sholatnya 5 waktu tiap hari, mencari ilmunya seminggu sekali. Ya setiap malam Sabtu. Jangan sampai kita rajin sholat tapi ngajinya kagak. Khawatir nanti. Khawatir ibadahnya ditolak nanti. Baru tahu nyesal nanti di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimi sholat, dan dirikan olehmu sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat tanha itu dapat mencegah anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan dari perbuatan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh keutamaan sholat itu jauh lebih besar. Itu kan? Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi buahnya sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 45. Para jamaah, baik, sedikit lagi. Perasaan lama amat ini jam. Kok baru jam 8 juga ya?
Atau baterainya mati nih ya? Mati nih. Masa jam 8:45. Perasaan lama yang saya ngaji. Oh, ini berarti tandanya berkah nih, waktu nih berkah nih, berkah nih, berkah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi maksud saya begini, orang yang rajin sholat, satu, dia harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk membentengi dirinya, untuk menghindarkan dirinya, mencegah dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Itu yang pertama yang saya maksud. Yang kedua, orang yang rajin sholat harus punya kepedulian untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena apalah artinya kita rajin sholat, tapi kalau umpama di depan mata ada kemunkaran, ada kejoliman, kita biarkan, kita tidak punya kepedulian untuk mencegahnya kemunkaran tersebut, itu pun sama, berarti sholat kita selama ini gak ada artinya. Para jamaah yang dimuliakan, jangan sampai kita rajin sholat tapi di depan mata ada kemunkaran, ada kejoliman, ada kemaksiatan, ada perbuatan dosa, kita tenang-tenang saja, enggak merasa risih, enggak ada upaya untuk mencegahnya, maka saat itu kita berkedudukan sebagai syaiton yang bisu. As-sakitu 'anil haq syaitonun ahras. Demikian kata Syekh Abu Ali Al-Daqaq. Orang yang berdiam diri dari menegakkan kebenaran, dari menegakkan yang hak, orang yang berdiam diri tidak punya kepedulian untuk mencegah kemungkaran dan kejaliman, syaitonun ahras. Dia adalah hakikatnya syaiton yang bisu, setan yang bisu, syaiton yang bisu. Udah syaiton bisu lagi, suwe banget ya. Nah, kita jangan mau dikatakan syaiton yang bisu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebab apabila kemunkaran, kemaksiatan, kejoliman merajalela di kampung kita, di desa kita, di kota kita, di negara kita tercinta, tapi umat Islamnya diam saja, tidak punya kepedulian untuk mencegah kemunkaran tersebut, untuk mencegah perbuatan dosa tersebut, untuk mencegah kejoliman tersebut, mereka diam saja, mereka sibuk dengan urusan dunia mereka masing-masing, mereka sibuk dengan kekayaan mereka masing-masing, tidak punya kepedulian untuk mencegah kemungkaran dan kejoliman, khawatir nanti yang negor Allah. Allah negornya dengan cara mendatangkan malapetaka, dengan cara mendatangkan bencana, berupa gempa, puting beliung yang dahsyat, halilintar, baik berupa badai, banjir bandang. Nah, para dan kalau Allah sudah menegur kita dengan mendatangkan bencana, satu dunia, siapapun manusia tidak ada yang mampu mencegah datangnya bencana yang Allah turunkan kepada kita. Lihat tahun 2004 di Aceh terjadi badai tsunami. Apa ada yang bisa menolak datangnya badai tsunami itu? Enggak ada. Banyak yang binasa, mati, meninggal dunia dalam hitungan menit. Ratusan juta umat manusia. Padahal yang melakukan kejoliman enggak semuanya, hanya sekelompok orang di situ melakukan kejoliman. Tapi oleh karena yang lain tidak punya kepedulian, enggak mau mencegah kemudian, akhirnya Allah turunkan azab, merata semuanya kebagian yang enggak berbuat jolim pun. Kebagian. Ibarat ini kita bakar obat nyamuk King Kong. Obat nyamuk King Kong tuh. Bakar, nyala, keluar asap. Padahal nyamuk yang berbuat salah, berbuat dosa satu, nempel di paha kita. Yang lain lagi jalan-jalan keliling, ya, sama pacarnya, lagi jalan-jalan malam mingguan tuh. Kena semua, kena asap obat nyamuk semua. Baik yang sedang jalan-jalan, yang nggak berbuat salah, maupun yang berbuat salah lagi ngisep darah tuh. Kena semuanya, begitu. Hal ini sebagaimana sudah dijelaskan sebenarnya oleh Allah dalam Al-Quran surat 8 Al-Anfal juz 9 ayat 25. Allah telah menjelaskan wattaqu
fitnatallah tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Peliharalah dirimu, jagalah dirimu, takutlah kamu akan fitnah, akan malapetaka, akan bencana yang akan diturunkan oleh Allah kepadamu. Di mana bencana tersebut, malapetaka tersebut tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Malapetaka tersebut tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat munkar saja. Malapetaka tersebut, bencana tersebut tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa saja, melainkan orang-orang yang tidak berbuat munkar pun, orang-orang yang tidak zalim pun, orang-orang yang tidak berbuat dosa pun, mereka semuanya akan terkena imbasnya. Mereka semuanya akan dilindas oleh bencana Allah tersebut. Tapi nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai amal mereka masing-masing. Ya, kalau kita harus bersyukur kalau di kampung kita, di kota kita, di desa kita, di kita ada sekelompok orang yang istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Harus bersyukur karena itu bisa mencegah datangnya bencana, malapetaka, ajab Allah. Ini malah dibubarin. Siapa yang bubarin? Nah. Siapa? Kupret. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang aku beriman tapi dia enggak suka terhadap orang-orang yang istiqomah, komitmen, konsisten menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, orang tersebut keimanannya perlu dipertanyakan. Jangan-jangan imannya sudah rusak, atau boleh jadi imannya sudah lenyap, sudah hilang, sudah lenyap, jadi hanya tinggal pengakuan doang. Khawatir nanti pengakuan iman dari kiamat ditolak oleh Allah. Kalau imannya ditolak oleh Allah, udah semuanya nggak ada artinya. Neraka tempat kembalinya untuk selama-lamanya. Nauzubillah min. Mari kita lihat sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, wa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, melihat kejoliman, melihat kemaksiatan merajalela, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya. Ini bahasanya bahasa majaz, isti'arah tabaiyah, meminjam kata. Maksudnya bukan dengan tangan dengan dihajar, bukan, dengan kekuasaan. Ini tugasnya aparatur pemerintahan, tugasnya aparatur kepolisian untuk mencegah kemunkaran tersebut. Itu tugas mereka, laksanakan tugas mereka, itu kewajiban mereka. Nah, itu kata Nabi, bukan kata saya. Maka cegahlah kemunkaran itu dengan kekuasaan, dengan wewenang, dengan jabatan. Gunakan kekuasaan Anda, gunakan jabatan Anda, gunakan wewenang Anda untuk kebaikan, untuk mencegah kemunkaran. Kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, supaya menjadi negara yang baik, negara yang barokah. Sebab kata Allah, lau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri aman, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna, niscaya kami akan bukakan alaihim, terhadap penduduk negeri tersebut, barokati minas sama wal ard, pintu-pintu keberkahan oleh Allah dibuka dari langit dan dari bumi, sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun arabun. Seandainya penduduk negerinya bertakwa, beriman kepada Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, walakin kadzabu, akan tetapi